Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk membahas penanganan corona di ibu kota. Tito dan Anies pun bersepakat jika penerapan status lockdown atau karantina warga menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara itu Pemda tetap wajib menjamin adanya fasilitas umum seperti alat transportasi massal. Alhamdulillah kita dapat kehormatan menyambut beliau di sini bersama jajaran. Pertemuan tadi berlangsung produktif dan kita membahas hal-hal terkait pengendalian penularan COVID-19. Silakan Pak Mendagri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jadi tadi memang semula Bapak Gubernur akan ke kantor Kemendagri, tapi saya menyampaikan saya yang ingin datang ke Balai Kota. Selama ini komunikasi sudah banyak kita lakukan, terutama dalam menghadapi isu COVID-19 ini. Jadi tadi Bapak Gubernur menjelaskan tentang langkah-langkah yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Mulai sebetulnya sudah banyak langkah yang dilakukan oleh beliau, namun tidak disampaikan secara terbuka. Karena kita tidak ingin sama menimbulkan publik kemudian menjadi panik dan lain-lain. Karena kita memahami bahwa COVID-19 ini sebetulnya virus ya yang fatality rate-nya atau menimbulkan dampak kematiannya relatif rendah dibandingkan dengan virus-virus yang lainnya. Kita tidak ingin kemudian isu yang muncul ke publik membuat publik menjadi panik sehingga akhirnya muncul dampak lain selain masalah penyakit itu sendiri atau virus itu sendiri, termasuk ke masalah ekonomi dan lain-lain. Tadi Bapak Gubernur sudah menyampaikan langkah-langkah yang disampaikan oleh beliau, mulai dari upaya-upaya antisipasi awal, kemudian langkah-langkah pencegahan, sekaligus sosialisasi, dan juga langkah-langkah mitigasi dan antisipasi ke depan. Saya menyampaikan penghargaan kepada Bapak Gubernur atas langkah-langkah tersebut, di mana titik sentral isu, meskipun sekali lagi tingkat kematian COVID-19 ini relatif rendah, dan banyak case menunjukkan bahwa banyak yang sembuh dengan sendirinya ketika daya tahan tubuh memang kuat. Namun tentunya kita juga berkewajiban untuk mencegah terjadinya penularan. Karena ada masyarakat yang rentan, terutama yang daya tahannya rendah, misalnya usia lansia ya, usia lanjut. Kemudian juga mereka yang memiliki risiko tinggi karena adanya penyakit bawaan seperti penyakit TBC, asma, penyakit organ-organ di dalam yang dengan COVID-19 ini mungkin bisa menjadi risiko. Oleh karena itu isu yang kita diskusikan tadi terutama bagaimana untuk membendung penularan. Untuk itu Bapak Gubernur menyampaikan langkah-langkah tentang pembatasan-pembatasan dalam rangka membendung penularan. Kita mengenal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, ada 4 jenis pembatasan yang kita sebut dengan karantina, mulai dari pembatasan atau karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial yang bersifat massal atau masif masyarakat. Nah ini untuk pembatasan wilayah yang kadang kita sebut dengan istilah lockdown ya, itu dalam undang-undang itu ada 7 yang harus dipertimbangkan. Mulai dari pertimbangan efektivitas,
kemudian pertimbangan tingkat epidemi, kemudian sampai ke pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Nah, di sini tadi kami sampaikan kepada Bapak Gubernur tentang pembatasan atau karantina kewilayahan ini karena menyangkut aspek ekonomi, maka selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kewilayahan itu, saya ulangi, kekarantinaan kesehatan itu, untuk pembatasan wilayah, karantina wilayah, dan pembatasan sosial dalam jumlah besar, itu adalah menjadi kewenangan pusat. Di samping itu kita melihat bahwa ekonomi juga berkaitan langsung dengan masalah monetary dan fiskal, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menjadi urusan absolut, pemerintahan absolut yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden. Oleh karena itu, Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa untuk karantina kewilayahan, pembatasan kewilayahan, kepala daerah untuk mengkonsultasikan dengan pemerintah pusat, dan yang telah ditunjuk oleh beliau adalah komandan atau kepala gugus tugas percepatan. Ini tadi kami diskusikan seperti itu. Namun ada langkah-langkah pembatasan antisipasi lain yang sudah dilakukan oleh Bapak Gubernur, di antaranya mengenai masalah transportasi. Ini terutama dalam rangka untuk menerapkan kebijakan social distancing, yaitu menjaga jarak masyarakat, sehingga di dalam satu bis atau di dalam satu LRT, MRT gerbong jumlahnya dikurangi sehingga terjadi jarak. Jangan sampai bertumpuk, karena begitu bertumpuk maka risiko penularan akan menjadi tinggi. Dan kita tahu bahwa Jakarta ini sudah menjadi satu dengan daerah satelit sekitarnya, Tangerang, Depok, dan Bekasi. Maka ini Bapak Gubernur menyampaikan masukan-masukan yang perlu dikoordinasikan juga dengan wilayah-wilayah tetangga lainnya. Bahkan bukan hanya itu, tapi perlu juga dikoordinasikan dengan provinsi-provinsi lain, karena banyak masyarakat dari provinsi lain yang datang ke Jakarta, atau yang dari Jakarta datang ke